Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Hakim dari kelas 11 Eling 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komponen elektronika pasif dan komponen elektronika aktif. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus eksternal untuk pengoperasiannya. Contohnya ada resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama ada resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk mengatur dan menghambat arus listrik pada suatu rangkaian. Satuannya adalah ohm. Berikut ini adalah jenis-jenis resistor. Resistor tetap. Resistor ini nilai resistansinya tetap, tidak dapat diubah. Contohnya ada resistor film metal dan resistor film karbon. Yang kedua ada variabel resistor. Resistor ini nilai resistansinya dapat diubah-ubah. Contohnya ada potensiometer dan trimpot. Yang ketiga, resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Ada NTC dan PTC. Yang terakhir, ada resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh cahaya, yaitu Lightning Dependent Resistor atau LDR. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca gelang pada resistor. Sebagai contoh, resistor di samping. Gelang pertama dan gelang kedua menunjukkan numeriknya, gelang ketiga sebagai faktor pengalihnya, dan gelang keempat sebagai nilai toleransinya. Bisa kita lihat warna-warna pada tabel berikut. 1 menunjukkan coklat, 5 menunjukkan hijau, dan oranye menunjukkan 10⁻3. Berarti resistor tersebut bernilai 15.000 ohm plus minus 5% atau 15 kilo ohm plus minus 5%. Yang kedua ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam waktu yang sementara. Satuannya adalah farad. Namun, farad sendiri merupakan satuan yang sangat besar untuk komponen elektronika. Biasanya para perusahaan mengkonversi farad menjadi mikrofarad, nanofarad, atau picofarad. Berikut tangga konversi satuan farad. Jika turun dikalikan 10⁻3 dan jika naik dikalikan 10⁻⁻3. Cara membaca kapasitor elko. Nilai 100 mikrofarad menunjukkan nilai kapasitasnya. Nilai 25 volt menunjukkan tegangan kerjanya. Dan yang warna abu-abu itu menunjukkan terminal negatifnya. Biasanya kutub positif itu kakinya lebih panjang daripada kutub negatif. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca nilai kapasitor nonpolar. Sebagai contoh, kapasitor milar di samping. 2A adalah tegangan kerjanya yang artinya 100 volt, 56 sebagai nilainya, 3 sebagai faktor pengalihnya, dan J sebagai nilai toleransinya. Jadi nilai kapasitor tersebut adalah 56.000 picofarad. Atau jika kita konversi menjadi nano, menjadi 56 nanofarad dengan toleransi 5% dan tegangan kerja 100 volt. Yang ketiga ada induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk mengatur frekuensi sebagai filter dan sebagai alat penyambung. Satuannya adalah Henry. Jenis-jenis induktor antara lain adalah induktor tetap dan induktor variabel. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk pengoperasiannya. Dengan kata lain, komponen ini tidak akan berfungsi apabila tidak mendapat arus eksternal. Contohnya adalah dioda, transistor, dan IC. Yang pertama ada dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik dari satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Biasanya, katoda itu ditandai dengan gelang yang warna abu-abu. Yang kedua ada transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi. Di antaranya bisa sebagai saklar, modulasi sinyal, stabilisasi tegangan, dan lain sebagainya. Terdiri dari 3 terminal, yaitu base, emitor, dan kolektor.
Yang terakhir ada IC. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi suatu rangkaian elektronika berukuran kecil. Pada umumnya, IC digunakan sebagai otak pengendali suatu peralatan elektronika. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kaki-kaki IC 7432, logika OR. Kaki pertama dan kaki kedua sebagai inputannya, kaki ketiga sebagai outputannya, kaki keempat juga sama dan kaki kelima sebagai inputannya, kaki keenam sebagai outputannya, kaki ketujuh sebagai ground, dan kaki 14 sebagai VCC.